pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang praktikum kinerja enzim katalase. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa agar apa yang kita praktikumkan hari ini, kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa kita. Sebelum kita mulai praktikum hari ini, jadi saya akan memperkenalkan beberapa alat dan bahan yang kalian gunakan dalam praktikum kinerja enzim katalase. Yang pertama, kita akan pakai hati. Kalian boleh pakai hati ayam atau hati sapi, dimana hati ini mengandung dia enzim katalase. Dalam hati ini yang mengandung enzim katalase, perlunya segini saja, tak terlalu banyak. Jadi kemudian zat yang akan dipecah oleh hati atau enzimnya ini kita gunakan H2O2 atau yang disebut dengan hidrogen peroksida. Terus alat pengulat hati, lumpang dan mokal. Kemudian ada aquades atau air murni yang kita campurkan di hati. Kemudian test tube dan raknya yang digunakan untuk menampung hati nanti yang sudah dicairkan. Kemudian ada pipet tetes yang kalian gunakan untuk mengambil larutan hati yang sudah digerus nantinya. Kemudian di masing-masing test tube nanti atau tabung reaksi kalian akan tutup dengan tutup seperti ini ya. Oke, bahan selanjutnya ada NaOH. Ini berfungsi sebagai basa, kemudian ada HCl yang berfungsi sebagai asam. Jadi kedua zat ini kita akan mengujinya bagaimana kerja enzim di kondisi basa atau di kondisi asam. Yang mana lebih baik, atau apakah dia NaOH dapat bekerja atau HCl-nya dapat bekerja dengan baik enzimnya. Terakhir, karena dalam proses kinerja enzim katalase ini akan menghasilkan oksigen dari pemecahan hidrogen peroksida, berarti kita mengujinya menggunakan dupa ya, dupa. Jadi uji terakhir simulasi nanti ketika kalian sudah siap dengan larutan, kemudian ditambahkan dengan NaOH atau HCl, ditutup sedemikian rupa dengan menggunakan ini ya tadi ya. Nah, kan ini. Jadi kita diamkan sejenak untuk memberikan reaksi terhadap enzim katalasenya, terhadap H2O2-nya. Ketika sudah ada gelembung, nanti kita uji cobakan dengan bara api yang akan kita nyalakan nanti melalui dupa. Indikator adanya oksigen bahwa ketika kita masukkan dupa ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi hidrogen peroksida dan enzim katalase, ini kalau dimasukkan seperti ini, jadi bara api akan menyala lebih besar, bahkan akan menimbulkan api yang menyembur begitu ya. Sebaliknya kalau misalnya dalam kondisi yang seperti ini tidak ada oksigen, jika kalau masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi enzim katalase dan hidrogen peroksida itu nanti akan mati. Itu menandakan bahwa oksigen tidak dihasilkan, atau dengan kata lain enzim katalase pada hati itu tidak bekerja dengan baik. Dalam istilah ilmiahnya itu enzim mengalami denaturasi. Jadi sekian dulu penjelasan singkatnya. Setelah ini baru kita mengadakan praktikum ya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya kita akan sambil jalan saja. Oke, terima kasih. Demonstrasikan bagaimana cara kerja enzim katalase pada hati ini ya. Jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah gerus hatinya dengan menggunakan lumpang dan mortal.
mau ambil gininya secukupnya saja hatinya ya. Kita akan membuat 5 lautan hati yang sudah digerus tadi dengan menggunakan numpang dan mortal. Jadi kenapa 5? Yang pertama, kamu nanti isi dengan H2O ya, H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian yang ini juga diisi dengan H2O2 tapi kamu tambahkan HCl. Membuktikan bahwa apakah enzim ini bisa bekerja dalam kondisi asam. Kemudian yang tabung yang ketiga ini kamu tambahkan H2O2 sama NaOH dalam kondisi basah. Yang keempat, kita akan coba apakah enzim itu bisa bekerja pada suhu dingin. Ini akan kita taruh di kulkas setelah menambahkan H2O2. Yang terakhir, kita akan buktikan enzim mengalami denaturasi atau tidak bekerja pada saat suhu panas. Dan terakhir, setelah tambahkan H2O2 ini akan dipanaskan ya. Jadi ada 5 yang akan kita uji cobakan. Pada hati ini mengalami denaturasi atau rusak dan tidak dapat bekerja. Dan mengatakan bahwa hidrogen peroksidanya itu sudah diuraikan menjadi oksigen ya. Kita uji sekarang, kita menggunakan bara apinya. 1, 2, 3. Jadi pada yang kondisi asam, apinya tetap menyala, cuma tidak bisa mengeluarkan bara api. Jadi intinya oksigen yang dihasilkan di dalam ini kurang ya. Kalau tadi video yang pertama itu menggunakan H2O saja ditambahkan dengan enzim katalase atau bekerja dalam pH normal, dia akan lebih. Jadi ketika dalam kondisi basah, mau perhatikan sudah ada gelembung yang
terbentuk. Dikarenakan bahwa enzim katalase juga dapat bekerja dalam kondisi basah, bahkan lebih bagus dari kondisi yang asam tadi ya. Kalau kita pengen nyoba tes, kalian lihat kembali bara api yang akan ditimbulkan ya. Oke, dilihat ketika baik-baik 1, 2, 3. Jadi api tidak akan mati ketika dimasukkan ke dalam ke dalam tabung reaksi. Oke, sekian lanjut yang panas dan yang dingin. 2, 3, kita nyala apinya ya. Karena di dalam nggak ada oksigen, ketika kamu biarkan lebih lama di dalam tabung ini, maka apinya akan padam. Yang menandakan bahwa tidak ada oksigen atau enzim katalase tidak bekerja dalam kondisi panas. Ambil yang dingin menguji bahwa dalam kondisi dingin enzim katalase tidak akan bekerja. Dapat dilihat bahwa di tabung reaksi ada gelembung oksigen. Artinya apa? Ketika kalian taruh di kulkas, berarti suhunya belum mencapai 0 derajat. Ya, berarti dinginnya ini mungkin lebih dari 0 derajat, sehingga enzim ini mampu bekerja memecah H2O2. Kalau seandainya tadi apa? Dibiarkan lebih lama, kalian taruh di kulkas sekitar 1 jam, 2 jam di freezernya, suhunya 0, akan dipastikan bahwa gelembung ini tidak akan muncul ketika kalian meneteskan H2O2. Karena apa? Karena enzim tidak bisa bekerja atau tidak inaktif dalam suhu 0 atau di bawah 0 derajat. Oke, sekian praktikum kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai ketemu di praktikum berikutnya ya. Selamat pagi.